Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Saya percaya kita semua sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah di minggu yang terakhir di bulan ini. Kita sudah banyak diberkati Tuhan, amin. Sudah banyak mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan sepanjang bulan ini. Mari kita berdoa sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau sungguh baik, amat baik buat kami semua. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami mengalami kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Hal-hal yang ajaib dalam hidup kami sampai hari ini. Untuk itu kami mau bersyukur di akhir bulan ini Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu dengan bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang berkuasa, yang perkasa. Engkau Yesus Tuhan ajaib dalam hidup kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Roh Kudus, mari mengurapi kami semua. Kami ada di tempat mana kami berada. Dan kami percaya, kami sejahtera, sukacita, ketenangan daripada-Mu memenuhi kami semua. Oh, ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Lagi, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Nyanyikan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Mari nyanyikan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Hey, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan amin.
tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebab Dia kekuatan kita. Amin saudara. Dia mazmur kita, nyanyian pujian kita. Haleluya, haleluya. Amin saudara. Mari nyanyikan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kami terus bersuka cita. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkau mazmur kami. Haleluya. Amin. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau baik, sungguh baik Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripada Bapak, Ibu, dan saya. Amin saudara. Sebab Engkau baik. Shalom saudara. Bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan.
Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia.
Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, sebab engkau baik, kau luar biasa, sungguh baik buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, yang membuat kami selalu tenang di hadapan-Mu. Oh ralabasya kata karalabayara basyanda. Oh ralabasyanda, terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi, bumi boleh berguncang-guncang Tuhan. Tapi ketika kami ada di hadapan-Mu, di hadirat-Mu, kami menjadi tenang ya Tuhan. Sebab Engkau pertolongan kami, kekuatan kami Tuhan. Oh ralabasya kata, bawa kami terus Roh Kudus. Terus ada di hadirat Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ora laba syakaraba. Ora basyandara. Makasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan sekali lagi pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Benar Tuhan. Oralaba syakata karalaba. Terima kasih Tuhan. Ketika kami ada di hadapan-Mu, ketika kami ada di hadirat-Mu, kami tenang ya Tuhan. Sebab di sanalah, di hadirat-Mu, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan penghiburan. Kami mendapatkan pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralaba syakata karalaba ya Rabba. Di hadirat-Mu kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tenangkan kami ya Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba syakaralaba. Sebab pertolongan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Katakan,
Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Ora la basya kata karala bayara la basyanda. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan untuk kami mendengar isi hati-Mu. Kami percaya ketika kami memuji, kami menyembah, Kau ada bersama-sama dengan kami. Sampaikan isi hati-Mu buat kami ya Tuhan. Pengurapan-Mu atas kami membuat kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita yang mau mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan dalam pujian, penyembahan Bapak Ibu kepada Tuhan, dan Tuhan sudah melawat. Roh Kudus melawat kita. Amin saudara. Nah mari Bapak Ibu, saya rindu untuk sharing beberapa firman Tuhan. Nah hari ini mari kita baca dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nah Bapak Ibu di situ cerita tentang seorang hakim yang tidak benar. Nah firman ini datang saat itu kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Suatu perumpamaan kepada mereka menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-murid bahwa mereka harus selalu berdoa. Menegaskan selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Wow, luar biasa. Saya percaya ketika pernyataan ini datang kepada murid-muridnya saat itu pasti mereka juga sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan ketika pernyataan firman ini datang kepada kita, saya percaya kita juga mau sungguh-sungguh berdoa. Tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Amin saudara. Ada banyak persoalan masalah yang kita hadapi. Tapi mari hari-hari ini kita terus berdoa
kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, tidak jemu-jemu. Nah Bapak Ibu, dalam cerita ini tentang seorang hakim. Hakim yang tidak benar, hakim yang lalim. Ya, di dalam kota ini terdapat seorang hakim dan juga terdapat seorang janda. Nah seorang janda ini, dia terus datang kepada hakim ini. Dia rindu, dia pengen, dia punya pengharapan kepada hakim ini untuk membela, membenarkan perkaranya di hadapan lawan. Dia terus datang, dia selalu datang. Sehingga satu saat, karena sering datang, selalu datang, lalu hakim ini dia mengambil suatu keputusan. Daripada janda ini menyusahkan saya, dan juga nanti mau menyerang saya, baiklah saya membenarkan perkaranya. Saudara, hakim yang jahat lalim ini dia membenarkan perkara daripada janda ini. Kenapa? Karena seorang janda ini dia datang terus. Dia berpengharapan bahwa pasti hakim ini akan membela perkaranya. Dan itu terjadi saudara. Saudara, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, tidak jemu-jemu berdoa kepada Bapa di surga, maka Bapa di surga akan mendengar setiap doa-doa kita. Amin. Bapa di surga akan menyelesaikan setiap masalah persoalan kita. Asal dikatakan jangan jemu-jemu berdoa. Harus berdoa. Amin saudara. Nah kita lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan di sana bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Wow, Tuhan bilang, Bapa di surga bilang, adakah Tuhan mengulur-ngulur waktu untuk menolong orang-orang pilihannya, orang-orang yang sudah dibenarkan, Bapak Ibu dan saya, yang setiap siang dan malam tidak jemu-jemu berdoa. Untuk apa? Mungkin untuk masalah kita, untuk persoalan kita. Tuhan bilang, adakah Tuhan tidak membenarkan itu? Tuhan jawab saudara. Tuhan Yesus pasti jawab setiap doa-doa kita. Ada firman Tuhan bilang begini, adakah anak orang yang jahat saja bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, memberikan yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Pasti dan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang pilihannya, Bapak, Ibu, dan saya. Ada hal-hal yang terbaik Tuhan sediakan buat Bapak, Ibu, dan saya. Amin, saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Ayat ke-8 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Haleluya. Nah Bapak Ibu, yang pertama, ketika Tuhan mau menjawab, menyelesaikan setiap doa, setiap permasalahan kita, yang siang malam kita berseru, tidak jemu-jemu berdoa. Saudara, yang pertama, mari kita miliki iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetap punya iman. Saudara, janda ini dia terus pengharapan kepada hakim yang lalim itu. Dan apa yang terjadi? Memang hakim yang lalim langsung membenarkan persoalannya. Saudara, kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh punya pengharapan kepada Tuhan, maka firman Tuhan ini katakan, pasti kita akan mengalami jawaban-jawaban Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sesuai dengan apa yang kita doakan, sesuai dengan apa yang kita minta. Karena firman Tuhan bilang, mintalah maka Tuhan Bapa di surga akan memberikan kepada kita. Saudara, yang pertama, mari miliki iman.
percaya, pengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan, yang kedua, Tuhan memiliki belas kasihan. Saudara, ketika kita datang sungguh-sungguh, setiap saat dikatakan siang malam berseru kepada Tuhan. Dan di sanalah hati Tuhan tergerak untuk menolong kita. Hati Tuhan tergerak, belas kasihan Tuhan turun bagi Bapak Ibu dan saya. Dan di sanalah ada jawaban-jawaban doa yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan berikan untuk Bapak Ibu dan saya. Yang pertama, mari jangan terus-terus berdoa, jangan putus-putus berdoa, jangan putus-putus berdoa. Tapi setiap saat terus berdoa, jangan pernah jemu-jemu. Datang terus sama Tuhan, siang dan malam, berseru kepada Tuhan. Amin saudara. Dan berikutnya, punya iman yang sungguh. Saya percaya ketika kita orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, pasti kita punya iman, punya pengharapan bahwa Tuhan pasti dengar setiap seruan dan doa kita. Karena Tuhan memiliki belas kasihan. Dia punya belas kasihan, tergerak dengan belas kasihan. Dan saya percaya ketika Tuhan sudah melepaskan, menurunkan belas kasihan buat Bapak, Ibu, dan saya, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kehidupan kita diperbaharui, hidup kita diperbaharui. Amin saudara, ada berapa banyak yang rindu untuk kehidupan kita. Hidup kita terus diperbaharui, mengalami pemulihan, mengalami banyak hal-hal yang kita rindukan daripada Tuhan. Mari punya iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin saudara, berdoa sungguh-sungguh, tidak jemu-jemu, tidak putus-putus berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang rindu sama Tuhan, hati yang cinta sama Tuhan. Dan di sanalah Tuhan akan melepaskan belas kasihan buat Bapak, Ibu, dan saya. Dan kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin saudara, bisa dipulihkan pekerjaan usaha, bahkan apa yang kita rindukan Tuhan pasti sediakan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Haleluya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu mari sekali lagi bilang buat Tuhan. Oh, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu mari angkat tangan kita buat Tuhan. Haleluya. Oh, oh. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Ralabashandaralabo. Haleluya. Mari angkat tangan kita mau berdoa. Oh ralabashakatakaralayaralabashandaralabatakara. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau amat baik ya Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu mendengar setiap doa-doa umat-Mu. Yang siang malam berseru, tidak jemu-jemu berseru. Sebab kami percaya
Engkau Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur dan kami percaya. Oh ralaba syakata karalabayaraba. Syakaralabayaralaba syakata karaba. Kalau ada yang sakit hari-hari ini Tuhan. Mari kami percaya mungkin anak-anakmu sementara berdoa dan berdoa. Berseru setiap saat untuk kesembuhan. Nah, kami percaya hari ini belas kasihan Tuhan turun bagi yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan kesehatannya. Dalam nama Yesus. Yang kurang diberkati berlimpah-limpah. Oh ralaba syakata karabayaraba. Terima kasih Tuhan. Yang butuh pertolongan hari ini juga. Pertolongan Tuhan turun bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur. Engkau luar biasa. Engkau sangat baik, amat baik buat kami. Oh ralaba syakata karalabayarabo. Syaralabata karalabayaralabo. Oh ralaba syaka Bapa ralabo syakataka. Bapak ini kami semua anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan bagimu. Dan kami percaya kuasa Tuhan turun memenuhi kami semua. Oh ralaba syakata karalaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kau sungguh baik, amat baik, terlalu baik buat kami. Anak-anakmu yang selalu berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya. Kami dipulihkan, disembuhkan. Sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang akan melihat Engkau Yesus dalam hidup kami. Lalu mereka datang kepadamu ya Tuhan. Melalui hidup kami. Yang dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji namamu. Bapa di surga. Sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami juga mau berdoa bagi gembala sidang. Kami Tuhan Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Tuhan sertai, Tuhan pimpin kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Umur panjang, sehat ya Tuhan. Dalam usia yang baru ini Tuhan menyertai hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas-Mu ya Tuhan. Oh ralaba syaka dengan Ibu Hermin Tuhan. Kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Berdoa untuk gembala kami, Gembala Cekampat, Bapak Pendeta Weler Kauntu, beserta dengan Ibu Maulin. Tuhan sertai penyertaan Tuhan, sempurna kekuatan, kesehatan. Oh ralaba hikmat Tuhan, terima kasih untuk program-program yang ada Tuhan yang Tuhan percayakan. Biar menjadi berkat bagi banyak orang, mempersiapkan umat Tuhan menjadi pemuji penyembah dalam roh dan kebenaran nyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Bersyukur untuk kami semua di tempat ini. Sertai kami dan masuk dalam penuaian di akhir zaman ini. Kami percaya Tuhan menyertai memberkati kami semua. Kuatkan kami, kesehatan, kekuatan buat kami. Hamba-Mu akan semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Aman, damai, sejahtera. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin yang baru dari wali kota, bupati wali kota sampai gubernur yang sudah terpilih. Tuhan sertai pimpin dalam tugas-tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang sementara melawat, curahkan berlimpah-limpah untuk menginsapkan umat Tuhan, banyak orang untuk percaya kepadamu sehingga mereka boleh bertemu secara autentik dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa memberkati anak-anak generasi Yeremia. Tuhan menyertai mereka dalam usaha pekerjaan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Mereka jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapak, terpuji namamu Tuhan Yesus. Dan mari Bapak, Engkau juga berkati persembahan yang akan kami berikan. Tuhan mari berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi, biarlah mereka memberi dengan sukacita dan Tuhan juga memberkati mereka, pekerjaan usaha mereka. Terima kasih banyak Bapak, terpuji namamu. Kami mau menyelesaikan ibadah online kami dan kami siap terima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita buat Tuhan, lalu biarlah Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
Haleluya, shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.